Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria, NIM saya 1901015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar kewirausahaan. Pada slide yang pertama yaitu menurut Joseph Schumpeter, yaitu wirausahaan adalah seorang yang mampu menghancurkan keseimbangan pasar, membentuk keseimbangan pasar yang baru dan mengambil keuntungan-keuntungan atas perubahan-perubahan tersebut. Yang kedua ada ciri, karakteristik, dan watak kewirausahaan. Ciri-cirinya dan watak kewirausahaan yaitu yang pertama itu percaya diri, yang keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimis. Yang kedua ada berorientasi pada tugas dan hasil. Kewirausahaannya seperti kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba dan inisiatif. Yang ketiga ada pengambilan risiko, memiliki kemampuan dalam mengambil risiko dan suka pada tantangan. Yang keempat, kepemimpinan, bertingkah laku sebagai pemimpin dan mudah bergaul dengan orang lain. Yang kelima ada keorisinailan, yaitu memiliki inovasi dan kreatif yang tinggi, fleksibel, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Yang keenam ada visioner, yaitu persepsi dan memiliki cara pikir yang berorientasi pada masa depan. Yang ketujuh itu ada tekun, yaitu memiliki keyakinan bahwa hidup adalah pekerjaan dan berkarya karena manusia adalah homo faber. Pada slide yang kedua yaitu pilar-pilar kesuksesan berbisnis, yaitu pilar kesuksesan adalah suatu karakter atau ciri, sifat, dan sikap dasar yang telah menjadi fondasi di jiwa kewirausahaan. Sehingga dari pilar-pilar ini yang ada di jiwa kewirausahaan tersebut, sang wirausahaan dapat kesuksesan dengan mudah. Berikut pilar-pilar yang harus dijadikan fondasi untuk kewirausahaan. Yang pertama, memiliki komitmen tinggi. Kemudian yang kedua, bertindak dengan penuh perhitungan dan mengambil risiko. Dan yang ketiga, ide adalah modal usaha. Yang keempat, ada kerjakan apa yang disukai. Yang kelima, menciptakan keberuntungan. Yang keenam, lingkungan. Yang ketujuh, peka terhadap pasar. Yang kedelapan adalah tanggung jawab, dan lain-lain seterusnya. Yang slide ketiga itu ada prinsip dan fungsi kewirausahaan. Yang pertama adalah prinsip kewirausahaan. Yang pertama, memiliki tujuan dan mimpi arah yang jelas dari visi dan misi. Yang kedua, memiliki unsur spirit, semangat, dan gairah sebagai sumber penggerak usaha. Yang ketiga, memiliki unsur manajerial dalam melaksanakannya, baik mengelola dan memecahkan masalah. Yang keempat, memiliki unsur kendali atau kontrol terhadap kualitas keuangan dan proses distribusi. Yang kelima, memiliki unsur kreativitas dan inovasi. Yang keenam, memiliki unsur pola pikir yang lebih jauh ke depan. Yang ketujuh, memiliki unsur komitmen terhadap tujuan awal. Yang kedelapan, memiliki unsur improvisasi. Yang terakhir, memiliki perencanaan konsep, strategi, taktik, program seperti perencanaan dan perencanaan sehari-hari. Dan ada juga fungsi kewirausahaan. Yang pertama, menemukan, menciptakan, dan menerapkan ide yang baru, yang berbeda. Create the new and different. Yang kedua ada meniru dan menduplikasi atau imitating and duplication. Yang ketiga ada meniru dan memodifikasi atau imitation and modification. Yang keempat ada mengembangkan atau developing new product atau new technology, new image, and new organization. Selanjutnya ada kompetensi yang harus dimiliki kewirausahaan. Menurut Dan Bradstreet Business Credit Service tahun 1993, ada 10 kompetensi yang harus dimiliki wirausaha, yaitu yang pertama ada knowing your business, yaitu mengetahui usaha apa yang dilakukan. Yang kedua ada knowing the basic business management,
yaitu mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis. Yang ketiga having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang diadakan. Yang keempat ada having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup. Yang kelima ada managing finance efficiently, yaitu memiliki kemampuan mengatur atau mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Yang keenam ada managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu efisien mungkin. Yang ketujuh ada managing people, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, menggerakkan atau memotivasi dan mengandalkan karyawan dalam menjalankan perusahaan. Yang kedelapan ada satisfying customer by providing high quality products, yaitu memberi kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan memuaskan. Yang kesembilan ada knowing method to compete, yaitu mengetahui cara bersaing. Yang kesepuluh ada complying with regulation and paperwork, yaitu membuat aturan atau pedoman yang jelas, baik tersurat maupun tidak tersurat. Selanjutnya ada kewirausahaan sebagai ilmu dan seni, yaitu kewirausahaan merupakan sebuah ilmu yang menggabungkan pengetahuan, kepribadian, filosofi, keterampilan, seni, profesi, naluri, impian, dan pilihan hidup yang digabungkan dalam satu kemampuan untuk dioptimalkan dan diperdayakan dalam mencapai keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya ada kreativitas seorang wirausahaan, yaitu kreativitas itu sangat penting agar manusia tidak bosan pada suatu produk. Lagi pula dengan inovasi dan kreativitas, produk itu berkembang dan bisa lebih membantu kehidupan manusia. Maka dari itu, seorang entrepreneur harus memiliki daya kreativitas yang tinggi, karena kreativitas merupakan perluasan dari rasa estetika, simbol kekuatan, kekuasaan, kekayaan, dan meningkatkan status yang akan dihargai oleh calon pasangan hidup sang entrepreneur. Sehingga kreativitas selain berguna untuk meningkatkan penjualan produk, juga untuk menjaga keberlangsungan hidup sang entrepreneur. Selanjutnya ada etika kewirausahaan, yang itu etika berasal dari bahasa Prancis etiquette, yang berarti kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan dan ketentuan untuk menghindari acara seperti waktu, pakaian, dan sebagainya. Jadi etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya, karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Tujuan etika harus sejalan dengan tujuan bisnis, yaitu yang pertama ada sebagai ajang persahabatan dan pergaulan, yang kedua menyenangkan orang lain, yang ketiga ada membujuk pelanggan, yang keempat ada mempertahankan pelanggan, yang kelima ada membina dan menjaga hubungannya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.